Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friendly Valentino, NIM 2019 15 11 49. Saya dari kelas 5E. Di sini saya ingin menanggapi dan menjawab pertanyaan dari video mata kuliah penjas adaptif. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan contoh manusia menyesuaikan diri pada lingkungan. Baiklah, sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan sedikit tentang manusia adalah makhluk sosial. Artinya, dalam kehidupan manusia perlu interaksi dengan orang lain, seperti menyapa, mengobrol, dan bertemu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penyesuaian diri pada lingkungan berarti adaptasi dengan cara memahami orang lain maupun lingkungan, serta melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya, seperti anak rantau, misalnya kita asli Palembang merantau ke Jakarta. Nah, kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru dan bisa membaur kepada orang-orang di sekitar lingkungan tersebut. Nah, seperti itulah kira-kira. Baiklah, lanjut ke pertanyaan 2. Jelaskan potensi apa yang diharapkan oleh seorang pelajar. Potensi yang dimaksud adalah kemampuan yang masih terpendam dalam diri seseorang pembelajar yang diperoleh secara herediter atau bawaan. Dalam potensi tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu potensi fisik dan potensi psikologis, atau berkaitan dengan kecerdasan, bakat, dan kreativitas. Sedangkan fisik berkaitan dengan kondisi dua kesehatan tubuh serta kecakapan motorik. Lanjut, pertanyaan ketiga. Karakter seperti apa yang dibentuk oleh pendidikan jasmani pada kurikulum sekolah? Sebelumnya saya akan menjelaskan pendidikan karakter itu apa. Pendidikan karakter adalah proses pengembangan nilai untuk mewujudkan manusia berkarakter baik. Berkarakter artinya berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia berkarakter baik dinyatakan dalam hidup, berperilaku benar dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, apa saja itu contoh karakter tersebut dalam pendidikan jasmani? Karakter seperti membentuk rasa percaya diri, jujur, kerjasama, menaati peraturan, disiplin, toleransi, serta punya rasa tanggung jawab. Lanjut ke pertanyaan keempat. Maksud penjas adaptif diperuntukkan untuk siapa? Jelaskan. Penjas adaptif diperuntukkan untuk bagi orang-orang yang mempunyai kelainan fisik maupun psikis. Karena tujuan dari penjas adaptif tidak lain untuk membantu mereka yang mempunyai kelainan fisik maupun psikis mencapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial yang sepadan dengan potensi mereka melalui program aktivitas penjas khusus yang telah dirancang dengan hati-hati. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kelima. Apa yang dimaksud dengan holistik? Holistik merupakan sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengukuran bahwa hal keseluruhan adalah sebuah
kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Soal yang terakhir yaitu sebutkan satu contoh manfaat dari aspek kebugaran gerak, emosional, sosial, dan kecerdasan. Baiklah, yang pertama adalah kebugaran. Melalui program pendidikan jasmani yang seimbang, kekuatan tubuh, daya tahan, kelentukan, dan mobilitas dapat dikembangkan dan dipertahankan. Dapat membantu anak mengembangkan tingkat kebugaran yang optimal untuk kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua itu gerak. Banyak faktor yang termasuk dalam mempengaruhi perkembangan keterampilan gerak. Guru yang profesional dan berkemampuan dapat membantu tiap anak membangun secara paling efisien koordinasi secara otot, keterampilan gerak, dan gerak-gerak kreatif. Selanjutnya emosional. Sebagian besar dari aktivitas jasmani melibatkan emosi. Umpamanya dalam waktu yang relatif singkat, sikap anak dapat berubah dari sangat kecewa ke gembira. Anak dapat belajar untuk menguasai emosinya dan berperilaku lainnya dengan baik melalui bimbingan dari guru pendidikan jasmani. Terus sosial pendidikan jasmani dapat membantu anak belajar dengan cara yang diinginkan untuk berhubungan dengan orang lain, untuk membangun peran tiap kelamin dengan baik, dan mengembangkan nilai-nilai moral yang dipandang baik oleh masyarakat. Yang terakhir, kecerdasan. Pendidikan jasmani dapat meningkatkan pengembangan intelektual. Setiap kali anak berpartisipasi dalam permainan yang disajikan dalam pendidikan jasmani, oleh pikir diperlukan. Sejumlah pakar mendapatkan bahwa tingkat kesegaran jasmani berhubungan dengan pencapaian intelektual, khususnya kesiapan mental dan konsentrasi. Baiklah, itu saja dari jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.